Sampun, Pak. Tuh. Ayo kayak kasih kode. Assalamualaikum Pak Hamzah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Mus bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat juga. Nah, sepertinya Pak Hamzah ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Sebelum kita mulai ngobrol nih, Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya hari ini agak sedikit galau, Pak. Maka dari itu saya ingin mengobrol dengan Pak Mus. Wah, sedang galau ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Pak, nanti kita ngobrolnya nggak lama. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk menceritakan masalah yang tadinya Bapak sampaikan. Kira-kira apa sih yang ingin diomongkan oleh Pak Hamzah hari ini? Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya, Pak. Bapak ingat atau tidak? Waktu supervisi itu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Dan itu pun membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa ada yang salah dengan saya gitu, Pak. Jadi Pak Hamzah merasa tidak nyaman dengan teguran yang disampaikan pengawas kemarin. Dan sampai membuat Pak Hamzah merasa tidak tenang. Nah, dari percakapan hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak dapatkan dari pembicaraan hari ini? Sebenarnya dari perbincangan ini yang ingin saya dapatkan adalah sebuah solusi, Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Dan rasa bersalah saya ini nantinya bisa terpecahkan sehingga membuat saya merasa nyaman nantinya seperti itu, Pak. Oh, kalau dari pengamatan Pak Hamzah sendiri nih, apa yang membuat Pak Hamzah mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Dan mungkin hanya pada batin saya merasa tidak enak seperti itu, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Ya, maksudnya pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak, kemarin itu. Waktu saya di supervisi itu loh, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa sampai dikritik kalau boleh tahu nih, Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Lalu apa tanggapan Pak Hamzah dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan. Yang penting menurut saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Pak, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu.
pengawas merasa tersinggung ketika Pak Hamzah mengatakan bahwa selama ini Bapak mengajar menggunakan berbagai sumber. Yang penting mengacu pada kurikulum. Begitu ya, Pak? Saya tanya Pak Hamzah dulu, selama ini apa yang Pak Hamzah lakukan dalam proses dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi itu, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kira-kira apa alasan Pak Hamzah tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi, Pak, dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Hamzah mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, di dalam sekolah kita kan karakter siswanya berbeda-beda Pak ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Pak. Kenapa sih saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Dari beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal ini, apakah Pak Hamzah pernah merefleksi diri dari hasil itu? Atau mencari tahu apa penyebabnya mungkin? Iya, Pak ya. Itu yang belum terpikirkan oleh saya, Pak. Mungkin karena ada beberapa anak yang memang tidak sesuai dengan cara belajar yang saya terapkan, dan saya juga pikir ada benarnya juga ya Pak. Teguran yang disampaikan pengawas kemarin, karena saya tidak menggunakan buku teks. Setelah Pak Hamzah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Pak Hamzah merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Hmm, Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman ini adalah pada saat supervisi itu ya Pak ya. Karena Pak Hamzah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Hamzah memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitukah Pak? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Hamzah sampaikan kepada saya, apa nih rencana ke depannya Pak Hamzah? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau nanti akan berikan solusi. Jadi yang akan Pak Hamzah lakukan adalah menemui kepala sekolah. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik.
Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Hamzah selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali menurut saya, Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah Pak Hamzah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak Hamzah lakukan atau rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Hamzah lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Pak Hamzah butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga, Pak, masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru sejawat, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide bagus, Pak. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan Pak Hamzah bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Kira-kira mulai kapan ini akan Pak Hamzah lakukan? Ya, secepatnya, Pak. Mungkin dalam minggu ini, Pak, akan saya terapkan, Pak. Bagus sekali dan keren sekali sih Pak, menurut saya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung ini. Bolehkah Pak Hamzah sampaikan apa yang kita dapat dari perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan kali ini, artinya paling tidak saya sudah tahu tentang kelemahan saya dan apa yang akan saya lakukan seperti di awal saya katakan, lebih bisa memahami siswa, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan bisa menggunakan pembelajaran yang sudah sesuai, terutama menggunakan buku teks. Dan saya juga merasa tenang, Pak, lega, dan juga merasa lebih nyaman. Kalau begitu saya tunggu minggu depan ya Pak Hamzah. Saya tunggu cerita dan hasilnya bagaimana. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita dari Bapak. Iya, Pak. Kalau begitu terima kasih Pak Hamzah sudah meluangkan waktunya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Bapak mendengarkan curhatan saya sehingga nantinya saya bisa mendapatkan sebuah solusi. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Pak Hamzah ya, jadi coach. Oke, siap. Monggo dimulai Pak, di continue saja. Assalamualaikum Pak Mus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Mus. Sepertinya Pak Mus ingin menyampaikan sesuatu kepada saya nih. Kira-kira mau ngobrol apa Pak Mus? Iya betul Pak, memang ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak.
Sebelum kita mulai perbincangan ini, bagaimana perasaan Pak Mus hari ini? Perasaan saya hari ini agak sedikit galau sih Pak, makanya saya ingin ngobrol sama Bapak. Wah, sedang galau. Baik kan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak Mus. Nanti kita ngobrolnya tidak terlalu lama Pak Mus ya. Mungkin sekitaran 15 sampai 20 menit saja Pak Mus. Yaitu untuk mendengarkan ceritanya permasalahan yang dihadapi Pak Mus. Kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan Pak Mus? Jadi begini Pak, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Bapak ingat nggak waktu beberapa hari lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Dan itu pun yang membuat saya merasa tidak nyaman. Saya itu merasa ada yang salah dengan diri saya. Jadi Pak Mus merasa tidak nyaman dengan teguran yang disampaikan pengawas kemarin dan Ya, Pak. sampai membuat Pak Mus merasa tidak tenang. Hari ini apa yang ingin didapatkan Pak Mus? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah, Pak, yang sedang saya hadapi. Dan saya dan rasa bersalah saya ini nantinya bisa terpecahkan sehingga membuat saya merasa nyaman kembali nantinya. Oh, kalau dari pengamatan Pak Mus sendiri nih, lalu apa yang membuat Pak Mus mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak, dan mungkin ada pada batin saya saja. Tidak serius. Maksudnya tidak serius bagaimana Pak Mus? Begini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya kemarin waktu saya di supervisi itu loh Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak Mus? Apakah Pak Mus tidak bisa mengelola kelas dengan baik seperti itu? Atau ada hal lain sehingga Pak Mus dikritik? Begini Pak, beliau seperti merasa keberatan waktu saya mengajar karena pada saat itu saya tidak memakai buku teks. Lalu apa tanggapan Pak Mus dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Pengawas merasa tersinggung ketika Pak Mus mengatakan bahwa selama ini Bapak mengajar menggunakan berbagai sumber seperti itu. Yang Ya. penting menurut Pak Mus mengacu pada kurikulum. Begitu ya Pak. Nggih. Saya tanya dulu ke Pak Musolin. Selama ini apa yang Pak Mus lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kalau boleh tahu ini Pak Mus ya, kira-kira apa alasan Pak Mus tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum.
sebenarnya sudah bagus yang sudah dilakukan Pak Mus. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Mus mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda. Ya kan gitu Pak Mus ya. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Dari beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal ini, apa Pak Mus sudah atau pernah merefleksikan diri dari hasil itu atau mencari tahu apa penyebabnya mungkin seperti itu. Iya ya Pak, itu yang belum terpikirkan oleh saya. Mungkin karena ada beberapa anak yang memang tidak sesuai dengan cara belajar yang saya terapkan. Dan saya juga berpikir ada benarnya juga ya Pak ya. Teguran yang disampaikan pengawas kemarin karena saya tidak menggunakan buku teks. Lalu apa yang membuat Pak Mus merasa tidak nyaman selama ini? Artinya gini, setelah Pak Mus bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Mus? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi agak terbengkalai, Pak. Lalu yang membuat Pak Mus merasa tidak nyaman selama ini apa Pak Mus? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya takut, Pak, nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Mus merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Pak Mus. Karena Pak Mus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Mus, Pak Mus sendiri memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Pak Mus. Iya ya, Pak. Benar sekali apa kata Bapak. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Mus tadi, apa rencana Pak Mus ke depannya? Insya Allah Pak, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Mus? Insya Allah saya juga akan menemui pengawas. Saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Mus selanjutnya ke depannya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks juga, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga akan saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang sudah diambil Pak Mus menurut saya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah, Pak. Sekarang saya jadi merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi khawatir takutnya salah langkah gitu, Pak. Syukurlah Pak Mus sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Mus rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Mus lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar,
saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Mus untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain atau guru sejawat. Jadi nanti kita bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus Pak Mus, bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Mus dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa ada artinya tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Seperti itu. Kira-kira mulai kapan nih akan Pak Mus lakukan? Ya, secepatnya sih, Pak. Mungkin dalam minggu ini sudah, Pak. Bagus sekali dan keren sekali Pak Mus. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung pembicaraan ini Pak Mus. Bolehkah Pak Mus sampaikan apa yang kita dapat dari perbincangan ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, Pak, paling tidak saya sudah tahu tentang kelemahan dan apa yang akan saya lakukan seperti yang di awal saya katakan, lebih bisa memahami siswa. Saya jadi bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan bisa menggunakan pembelajaran yang sudah sesuai, terutama penggunaan buku teks. Dan saya juga merasa tenang dan lega, Pak, dan juga merasa lebih nyaman. Kalau begitu, saya tunggu minggu depan ya Pak Mus. Saya tunggu cerita hasilnya bagaimana. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita dari Pak Mus. Iya, Pak, baik, Pak. Kalau begitu, terima kasih Pak Mus. Banyak yang sudah Pak Mus, artinya Pak Mus sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menceritakan sesuatu. Terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak, atas waktunya kepada saya, atas solusinya. Saya jadi bisa tenang. Terima kasih, Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.